Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo research people semuanya. Selamat datang kembali di video terbaru dari podcast LPPM Universitas Winaya Mukti. Sebuah podcast yang diproduksi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Winaya Mukti. Pada episode kali ini, ini sih saya kedatangan tamu spesial paket telur ya. Saya tidak sendiri. Paket komplit. Saya bersama Ibu Profesor Insinyur Hajah Ai Komariah MS yang pada kesempatan kali ini beliau menjabat atau diamanahi sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, nah pada kesempatan podcast kali ini mungkin secara umum kita bagi menjadi 2 sesi ya Bu ya. Sesi yang pertama kita akan coba korek-korek dalam tanda petik latar belakang Ibu Ai itu seperti apa, dari mana asalnya dan sebagainya. Dan sesi yang kedua kita akan membicarakan mengenai penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Winaya Mukti. Baik, kita mulai dari latar belakang dulu deh Bu ya. Boleh diceritakan sedikit Bu, Ibu asalnya dari mana, lalu menghabiskan sekolah dasar, menengah, dan universitas di mana? Mangga Ibu silakan. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perkenalkan diri sesuai dengan permintaan. Saya diminta untuk menyampaikan latar belakang saya. Ya. Kalau saya ini asli orang Bandung. Oke. Bisa terlihat langsung dari namanya gitu loh. Ai Komariah. Jadi asli orang Sunda. Oke. Lahir di Bandung. Tahunnya kayaknya rahasia ya. Rahasia. Jadi saya usianya udah 16 tahun gitu. 16 tahun. Gitu ya. Jadi 61 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan saya umur sampai di usia 61 tahun ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Saya sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah dari S1 sampai S3 semuanya di Bandung. Semuanya di Bandung. Itu saking cintanya saya sama kota Bandung gitu ya. Saya SD di Kebon Gedang, kemudian SMP-nya SMP Negeri 4, SMA-nya SMA Negeri 7. Ya, sama 7. Kemudian kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Itu masuk tahun 82. Jadi masuk saya sudah, kalau kata anak-anak generasi sekarang mah generasi old gitu ya. Generasi old gitu. Jadi 82 saya sudah jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Pajajaran. Kemudian lulus tahun 88 dan 89 saya lanjut ke program magister masih di Pajajaran. Tahun 92 saya lulus dari program magister dan sebetulnya saya dapat beasiswa waktu itu ke Jepang untuk program S3. Tapi karena satu dan lain hal saya tidak mengambil beasiswa itu dan baru melanjutkan lagi untuk program doktor tahun 98 di Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran juga. Cinta alma mater gitu ya. Cinta alma mater, cinta produk dalam negeri. Dan lulus tahun 2003. Lulus tahun 2003. Waktu saya kuliah itu 88 saya langsung jadi dosen. Kebetulan saya dari 88 jadi dosen DPK waktu itu ditempatkan pertama kali di Sekolah Tinggi Pertanian. Sekolah Tinggi Pertanian. Ya, di Balai Endah. Tapi iya. Untuk mengembangkan kemampuan karena saya waktu itu sudah S2, saya pindah ke Universitas Winaya Mukti tahun 92. Tahun 92 saya pindah ke Universitas Winaya Mukti setelah lulus program S2 dan sampai sekarang saya masih mengabdi di Universitas Winaya Mukti dan diberikan amanah tadi betul sebagai Wakil Rektor bidang akademik, yaitu kalau orang menyebutnya mungkin Warek 1 ya. Betul. Begitu. Jadi Warek 1 membawahi bidang akademik. Baik. Itu mungkin kalau sekilas tentang saya. Oke, baik. Jadi mulai start menjadi dosen itu tahun 1988 ya Bu ya. Betul. Tadi ya. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit personal ya Bu ya.
menjadi dosen itu apakah passion Ibu dari awal atau bagaimana Ibu? Sebetulnya jadi dosen bukan cita-cita saya. Oke, menarik nih. Karena cita-cita saya waktu itu adalah menjadi terlalu tinggi kali ya cita-citanya. Saya ingin menjadi seknek gitu ya, kerja di seknek atau di Deplu. Kan aneh ya, dari pertanian tapi pengen kerja di Deplu. Karena saya senang traveling. Kalau di Deplu kan bisa sering main gitu Betul. Tapi ternyata setiap orang sudah punya takdir, punya jalan hidup. Jadi saya jadi dosen itu didaftarkan oleh kakak saya. Saya sendiri tidak ikut. Oke. Seleksi untuk jadi dosen. Kakak saya yang mendaftarkan, karena saya sebetulnya waktu itu 88 saya udah bekerja di Dinas Pertanian. Gitu. Jadi didaftarkan, kakak saya mendaftarkan ke Kopertis kalau dulu. Ya. Karena sudah didaftarkan, saya dapat panggilan, akhirnya saya ikutlah tes gitu. Dan ternyata lolos gitu ya. Jadi setelah lolos, akhirnya setelah lolos itu karena dalam kurun waktu yang hanya 6 bulan gitu, setelah saya lulus itu saya udah keterima. Jadi April lulus, September diterima di Kopertis. Nah setelah itu ternyata ada panggilan dari Deplu, dari Steknek, dari Departemen Perdagangan. Tapi kan saya sudah kontrak gitu ya. Tapi akhirnya saya memutuskan kesempatan yang pertama mungkin yang terbaik. Jadilah saya menjadi dosen gitu ya. Jadi dosen sampai sekarang, keterusan sampai sekarang juga. Alhamdulillah. Ternyata Allah sudah tentukan jalan hidup saya sebagai seorang dosen. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali. Berarti total sudah 36 tahun ya Bu ya? Betul. Dari tahun 88. 36 tahun. 36 tahun. Wah, luar biasa sekali. Pertanyaan berikutnya masih personal juga mungkin ya Bu ya. Kalau ya menurut pengalaman Ibu yang sudah 36 tahun, apa sih ya kalau bahasa gampangnya gini, apa sih enaknya jadi dosen gitu? Setelah menekuni jadi dosen, ternyata bagi seorang perempuan, ya, dosen itu merupakan pilihan karir yang terbaik. Saya pernah mungkin ada podcast di MTV ya. MTV. Itu saya sampaikan, kenapa sih jadi dosen menjadi pilihan yang terbaik untuk seorang perempuan yang notabene nanti akan menjadi seorang ibu gitu ya, akan punya kewajiban mengurus rumah tangga, mengurus anak dan suami. Ternyata ketika saya menjadi dosen, kita itu punya satu bisa selain mengamalkan ilmu, kita juga bisa menerapkan apa yang kita lakukan di kampus, mendidik mahasiswa, juga bisa kita terapkan untuk mendidik anak-anak atau keluarga kita. I see. Yang kedua, jadi dosen itu lebih fleksibel waktunya. Oh iya, betul. Kan kita kalau mau ngajar, kita bisa menyampaikan. Kami punya, misalkan saya lah, saya jangan ngajar hari Jumat ya, karena biasanya hari Jumat saya lebih fokus untuk kegiatan misalkan menyusun proposal, membuat karya tulis dan sebagainya. Sehingga jadwal-jadwal kuliah saya itu misalkan hari Senin sampai hari Kamis gitu ya. Walaupun dosen itu kan tidak bisa seenaknya gitu ya dalam mempergunakan waktunya gitu. Cukup ngajar aja, kemudian setelah itu pulang bisa jalan-jalan, bisa belajar dan sebagainya. Tidak begitu juga, karena ada kewajibannya. Kewajiban 12 SKS itu merupakan beban yang juga harus dipertanggungjawabkan. Tetapi dosen punya flexibility dalam mengatur waktu. Itu yang saya rasakan. Kemudian selain itu enaknya juga. Jadi selain ilmu kita itu dimanfaatkan, dosen itu akal atau otaknya itu selalu dipakai gitu. Saya setuju itu. Selalu dipakai, kemudian terus menerus melakukan pembaharuan. Terus menerus menambah wawasan, mau dalam pendidikan formal maupun informal. Jadi kita akan terus update gitu ya. Betul. Terus update dalam tadi pengetahuan kita yang formal,
maupun secara informal, karena banyak kegiatan kan. Selain melalui pendidikan, kita bisa mengikuti seminar, workshop, BIMTEK, melakukan riset, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pokoknya jadi dosen Asik, oke. Jadi dosen itu asik ya, research people. Dan tadi juga dimention oleh Ibu, itu cocok untuk perempuan ya Bu ya? Ya, karena saya perempuan. Gitu ya. Tapi kalau bagi laki-laki juga sebetulnya menjadi dosen juga menjadi satu pilihan yang mungkin bukan pilihan terakhir gitu ya. Iya. Tapi juga bisa menjadi pilihan pertama. Kenapa? Ya tadi hampir sama. Bagi dosen yang laki-laki juga sama. Terus bisa upgrade gitu ya. Upgrade ilmu, wawasan, ya. Terus malah kalau kita melihat gitu ya, 3 hal yang akan selalu menjadi amal yang terus terbawa sampai kita sudah meninggal. Adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, betul sekali. Itu hanya dimiliki oleh kesempatannya oleh para guru dan para dosen gitu ya. Oke. Nilai tambah ya bagi kami yang memanfaatkan ilmu, yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan apapun, ketika kita mengamalkan ilmu akan menjadi amal yang sudah terputus. Itu barangkali ya. Oke, baik, luar biasa. Hatur nuhun pisan Ibu. Penjelasan dari Ibu Anya tadi bagi pribadi saya sendiri menambah kebanggaan saya sendiri sebagai seorang dosen. Bangga terus menjadi seorang dosen. Oke, baik. Nah, sekarang kita melangkah ke mungkin sesi 2 ya Bu ya. Kita akan berbicara mengenai penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat di Universitas Winaya Mukti. Pertanyaan pertama, kalau Ibu perhatikan selama Ibu mengajar di UNWIM ya Bu ya, bagaimana sih perkembangan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Winaya Mukti? Baik, kalau ya kebetulan saya sudah cukup lama juga ya di Universitas Winaya Mukti. Sebagai dosen kita punya 3 kewajiban atau tridharma tinggi. Jadi selain mengajar, kita juga harus melakukan penelitian atau research. Kemudian kita juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. 3 tridharma ini tidak bisa kita tinggalkan. Betul sekali. Semuanya harus dilakukan gitu ya, walaupun porsinya mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, yang saya perhatikan dari perkembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Winaya Mukti ini tentu dari masa ke masa meningkat, alhamdulillah. Dalam artian kalau dulu zamannya saya pertama jadi dosen kan tidak ada tuh kewajiban untuk nulis. Oke. Ya. Nah, dengan adanya BKD, ya, dengan adanya kinerja yang terus dievaluasi setiap semester bagi dosen, maka di situ ada kewajiban yang melekat, antara lain harus melakukan penelitian. Jadi ada yang dengan kesadaran, tapi ada juga dengan yang keterpaksaan, tapi itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka setidaknya setiap dosen setiap semester harus melakukan penelitian. Kemudian pengabdian masyarakat itu merupakan implementasi dari temuan-temuan di kampus ya untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kalau tidak ada pengabdian, maka kampus akan tetap menjadi menara gading yang bersinar keluar atau mercusuar, selain menara gading atau mercusuar yang bersinar keluar ya, dilihat dari luar itu bersinar, tetapi tidak bisa memberikan manfaat. Nah, melalui pengabdian kepada masyarakat, penemuan-penemuan yang diperoleh di perguruan tinggi atau di kampus itu bisa diimplementasikan dan bisa menjadi sumbangan yang akan sangat bermanfaat bagi pengentasan atau peningkatan kesejahteraan di masyarakat, terutama mungkin di lingkungan sekitar. Jadi tidak bisa mengajar saja, tidak bisa meneliti saja, tapi ketiganya merupakan satu kesatuan tridharma perguruan tinggi. Nah, dengan adanya LPPM ini tentu menjadi wadah ya, betul. untuk menampung berbagai
uh, aspirasi atau ide-ide ya dari para dosen di dalam mengembangkan penelitian dan penelitian. Terus saya berharap ke depan setiap dosen itu punya roadmap penelitian yang akan berujung itu nantinya hilirisasinya di mana, sehingga dari hasil hilirisasi itu akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi setiap dosen misalkan dengan keahlian masing-masing itu membuat peta jalan atau roadmap penelitian, dimulai mungkin dari penelitian dasar, penelitian terapan, sampai mungkin juga bisa bekerja sama dengan industri sehingga penelitiannya itu bisa menjadi paten, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih luas. Baik. Mungkin yang menjadi harapan ya ke depan. Kemudian salah satu cara agar penelitian yang dilakukan para dosen tidak hanya menjadi pengisi dari perpustakaan, pengisi rak buku, maka sekarang ini kan difasilitasi dengan adanya kewajiban menulis di dalam jurnal, ya, baik itu nasional maupun internasional. Terima kasih LPPM sudah memfasilitasi ya dengan adanya beberapa jurnal di tiap fakultas, bahkan juga jurnal yang dikelola LPPM sendiri baik untuk penelitian maupun pengabdian. Bahkan terima kasih nih Pak Ketua LPPM, sekarang LPPM sudah bisa menerbitkan buku sekaligus mengurus HP gitu kan, ini sesuatu terobosan yang akan menjadi trigger atau pendorong bagi dosen-dosen untuk menghasilkan karya-karya yang lebih banyak lagi. Baik. Itu yang saya perhatikan ya untuk perkembangan penelitian maupun pengabdian di Universitas Winaya. Oke, baik, hatur nuhun Ibu, tadi sudah disampaikan perkembangannya pada dasarnya meningkat ya Bu ya. Betul. Dari dulu sampai sekarang ya. Dan tadi juga Ibu sudah menyampaikan harapan bagi perkembangan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat di Universitas Winaya Mukti. Pertanyaan berikutnya, Ibu selaku Wakil Rektor 1 yang mengurusi bidang akademik, apakah ada mungkin kebijakan atau mungkin program-program untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Winaya Mukti? Sebagai Warek 1 membawahi bidang akademik, itu banyak hal yang harus diselesaikan atau menjadi job dari Warek 1, antara lain adalah penjaminan mutu, itu juga di bawah Warek 1. Kemudian tentu untuk penjaminan mutu itu selain internal juga ada penjaminan mutu secara eksternal. Baik. Itu yang dilakukan oleh BAN PT, oleh Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM untuk berbagai bidang ilmu, dan lebih jauh lagi tentu ada misalkan akreditasi taraf internasional. I see. Untuk bisa mencapai itu semua tidak terlepas daripada kegiatan penelitian dan pengabdian dari para dosen, termasuk juga penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh para mahasiswanya. Jadi antara lain penilaian dari akreditasi itu nilai penelitian dan pengabdian itu cukup tinggi. Untuk akreditasi ya. Jadi mustahil kita akan mendapatkan akreditasi yang baik gitu ya, bahkan unggul. Kalau sekarang hampir semua perguruan tinggi itu ingin meraih akreditasi unggul kalau tingkat nasional tanpa didukung oleh penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi saya sebagai warek bidang akademik tentu tidak bisa terlepas ya, selalu harus berkoordinasi dan juga mendorong, berkoordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau LPPM, dan juga mendorong semua dosen untuk melakukan penelitian, melakukan pengabdian, menulis dalam jurnal, bahkan menulis buku dan memperoleh hak. Karena itu semua sangat dibutuhkan untuk mendukung akreditasi. Baik. Kemudian selain akreditasi, kita itu masyarakat itu akan menilai suatu perguruan tinggi itu dari produk yang dihasilkan. Betul.
baik itu lulusannya dengan kompetensi yang dimiliki atau dosen-dosennya dengan keahlian-keahlian tertentu, yang mana keahlian ini diasah atau meningkat itu melalui kegiatan penelitian dan pengabdian. Jadi dosen itu memang beberapa tipe ya. Ada tipe yang dosen mengajar saja gitu ya. Tapi tentu tipe yang ideal adalah yang bisa melakukan tiga-tiganya. Baik. Jadi di UNIF ini banyak sekali ahli-ahli gitu ya. Nah itu betul. Nah, ada yang di pertanian misalkan, kita ada yang di bidang ahli tanah, ahli tanaman perkebunan, ahli tanaman obat, ada yang ahli di bidang rekayasa genetika, ada ahli bidang perbenihan, itu di pertanian. Belum di Fakultas Ekonomi, itu juga keahliannya kan ada yang MSDM, ada yang di marketing. Nah, kemudian di bidang finansial atau keuangan, dan di teknik juga banyak lagi keahlian. Dan satu yang di Fakultas Kehutanan mungkin sebetulnya sih kita nggak banyak gitu ya di Jawa Barat ini yang memiliki Fakultas Kehutanan, sehingga keahlian dalam bidang kehutanan ini nggak ada di UNIF, mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat. Oke, baik. Tadi Ibu mention bahwa universitas juga harus menghasilkan produk ya Bu ya. Betul. Apakah itu produk lulusannya dan juga produk mungkin karya dari dosennya. Betul. Sejalan dengan statement Ibu tadi, nah kebetulan ya ini sekaligus promosi juga ya Bu ya. LPPM Universitas Winaya Mukti insya Allah akan membuat pusat studi. Nah, pusat studi itu berisi produk-produk tadi Bu, keahlian, misalkan sebagai contoh di Fakultas Pertanian ada anggrek ya, yang dipimpin oleh Bapak Romiyadi, lalu ada ekoenzim dan juga hama penyakit dan sebagainya. Harapan Ibu untuk pusat studi itu seperti apa? Kalau saya berharap mungkin pusat studi itu selain mewadahi tadi ya berbagai keahlian yang dimiliki oleh para dosen, juga bisa menampung kemampuan atau kompetensi juga yang dimiliki oleh mahasiswa. Karena sekarang itu untuk penelitian tidak hanya dosen yang dinilai, tetapi mahasiswanya juga dinilai. Jadi kan sehingga nanti mungkin dari UNRIP itu juga ada mahasiswa yang memiliki keahlian dalam bidang riset, kemudian nanti produk-produknya bisa dikembangkan dari riset itu di pusat studi yang ada di LPPM. Kalau saya sendiri mungkin masih jarang ya saya menyampaikan apa sih keahlian saya gitu ya. Saya itu di bidang breeder. Jadi saya seorang breeder, plant breeder. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu orang pemulia tanaman. Kadang-kadang masyarakat umum mungkin ada yang tidak tahu apa sih pekerjaan seorang plant breeder gitu. Nah, untuk plant breeder itu sendiri, kalau kita lihat produk-produk pertanian yang ada sekarang, negara-negara yang menguasai produk pertanian itu karena menguasai perbenihan. Nah, ya perbenihan inilah produk yang dihasilkan oleh seorang plant breeder. Baik. Sudah hampir dari tahun 2012 kalau tidak salah, saya sudah menjadi ekspor di salah satu dinas pertanian. Dan di dinas pertanian itu saya alhamdulillah dalam kurun waktu beberapa tahun sudah merilis beberapa varietas karena konsen saya di varietas kedelai. Jadi ada beberapa varietas kedelai yang sudah dirilis dan mendapatkan SK kementerian, dan itu menjadi sangat bermanfaat di masyarakat, disukai dan berkembang pesat untuk kedelai yang kami hasilkan dengan salah satu pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah Karawang. Antara lain namanya Nuansa Tangga Buana. Ada 2 yang sudah dirilis dan kemudian merambah ke, karena kita itu Indonesia tuh kaya ya plasma rempah, banyak sekali sumber daya genetik yang kita miliki yang belum kita eksplor. Padahal di luar sana itu menjadi komoditas yang sangat bernilai ekonomi. Contoh, koran. Koran sekarang menjadi makanan
kesehatan dengan harga jual yang sangat mahal. Itu di mana ada sumber plasma mutahnya banyak tersebar di Indonesia. Antara lain di Karawang juga punya. Saya pernah survei, saya sampai ke ini ya, mendaki tuh ke Gunung Sanggabuana untuk mengeksplor berapa jenis sih orang yang ada di Karawang, dan sekarang sedang dihakikan, sudah ada, sudah keluar sih kalau hakinya, nama patennya sudah keluar dan sekarang sudah diajukan untuk mendapatkan rilis dari kementerian. Jadi barangkali ada di luar sana gitu ya yang mau bekerja sama untuk mengeksplor potensi sumber daya lokal, ya. Mari kita bekerja sama dengan LPPM Universitas Winaya Mukti. Oke, baik, terima kasih sekali Ibu Profesor Aiko Maria. Wah, pengalamannya sudah sangat luar biasa, dan mungkin untuk masalah porang tadi bisa kita bahas lebih dalam di podcast berikutnya ya Bu ya. Ya. Insya Allah nanti LPPM Universitas Winaya Mukti akan memproduksi podcast khusus membahas pusat studi tadi Bu. Ya. Mungkin salah satunya porang tadi akan kita bahas lebih dalam. Oke, baik. Research people, tiba saatnya kita di penghujung acara pada kesempatan video kali ini. Ya maunya sih kita ngobrol berjam-jam ya Bu ya, ini suasananya sudah cair ini. Tapi mohon maaf waktunya terbatas, maka kita harus akhiri video podcast kita pada kesempatan kali ini. Hatur nuhun Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat walafiat dan juga selalu semangat ya. Oke, research people, terima kasih juga atas perhatian dan juga dukungannya kepada video podcast ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.